Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Aman Danan, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 14 April 2026 hari Selasa. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Ya. Oke. Kalau dilihat hari ini, sudah tembus 4770. Ya, jadi as for today, untuk sekarang, yang bisa saya infokan adalah untuk kalian siapapun di sini yang kemarin ada ngambil buy, karena kemarin di live sorenya ada yang bilang ada ngebuy di 4650, kemudian ada yang ngebuy di 4670-an gitu kan ya. Officially bisa saya katakan kalian yang ngebuy di area tersebut juga sudah menggunakan hoki kalian selama 1 bulan di sini. Jadi kejadian drop kemarin di sini merupakan kesempatan bisa untuk buy on the dip sebenarnya ya, sama seperti teori di tanggal 2 April kemarin. Jadi kemarin kan saya ada bilang juga kalau ada yang nge-buy di sekitar 4560 sampai 70 itu hoki sebulan sudah kepake. Terus kalau ada yang nge-buy di sini dan nge-buy juga di sini, wah itu kalian hokinya mungkin hoki sudah 1 kuartal tuh sudah kepake kayaknya sih. Atau enggak ya memang hoki aja sih ya. Jadi officially bagi yang sudah nge-buy dari bawah ya, sekali lagi 4660, 4650 sampai 4680. Untuk sekarang official bisa saya katakan hold aja sampai 4900. Ya. Nah, hold ya sampai 4900. Kemudian yang sudah nge-buy dari minggu lalu ya, lebih tepatnya dari tanggal 2 April, awal April kemarin, silakan hold juga sampai 4900. It's okay, silakan menikmati 3000 pipnya ya. Oke, mungkin nggak 3000 sih, mungkin ya dari 4,5 sampai 49, 4000 pip ya, 4000 pip. Oke. Dan untuk yang nge-buy dari harga ini ya, tertahan di fair value gap H1, kemudian tertahan di support H4 di kisaran 4700 ya, pokoknya dari 4700 sampai 4710. Untuk sekarang ya ini bisa di hold ya. Jadi kemarin pada saat analisa di hari Kamis minggu lalu tanggal 9, saya bilang itu terlalu dini untuk bisa mengatakan bisa di hold untuk sampai 4800, tembus sampai 4900 ya. Ternyata kejadian sih, marketnya memilih untuk mengulang lagi sekali ya, drop lagi sekali untuk membuat penurunan, mengambil ekstrim point of interest ataupun extreme POV dari bullish structure-nya, kemudian dia terbang. Jadi menurut saya sih yang ekstrim ya, sekali lagi bagi yang sudah hoki nge-buy dari sini dari 4650 sampai 4680 bisa di hold sampai 4900 saya. Tapi sekali lagi perjalanan 4900 itu tidak segaris lurus tegak lurus ya kan, nggak kayak tongkat sapi sunggokong kayak kemarin di sini ya. Pasti ada aja karena dramanya, tapi yang sudah di sini selamat ya kan, sudah mendapatkan area yang bagus. Terus bagi yang nge-buy di area ini, menurut saya ini bisa di hold, cuman ingat sekali lagi ini area memang bagus buat ditahan dengan target sama masih ya, kalau mau ditargetin sampai 4900 bisa aja. Cuman sekali lagi ini area yang tembak jauh banget melewati 4900 mungkin sampai 5000 ya, mungkin agak sedikit berat. Tapi yang penting bagi yang sudah nge-buy dari 4700 dan mau nahan, ini sekarang sudah totally adalah 700 pip. Ya, jadi 700 pip sudah naik, dan kalau kalian mau hold sampai 4800 ke atas atau mungkin sampai 4700, silahkan. Oke, tidak menjadi masalah. Sama seperti kejadian di sini, ya. Oke, jadi kalau kita lihat karena marketnya sudah tembus 4770, sekarang bagaimana? Ini sorry ya, ini saya agak ngap. Buset, ini asli di Bali panas banget. Sorry ya. Oke. Jadi sebenarnya ya, kemarin di sesi live juga bisa nggak sell limit di 4650? Ya bisa sih ya. Dan juga sebenarnya ya di sini di time frame H1 ada kejadian lucu sebenarnya ketika marketnya itu mau tutup gap di harga 4750. Beneran ada sesuatu hal yang lucu sebenarnya yang bertolak belakang, yang kelihatannya marketnya itu sengaja banget dibuat-buat supaya orang-orang besar bisa mendapatkan harga yang murah.
Ya, nanti kita breakdown ini di time frame H1. Nanti kita akan lihat di time frame H1 karena ini beneran agak lucu ya. Kayak beneran sengaja sekali dan kita lihat aja nanti, oke? Berarti ini sudah plannya equal ya di sini, ketahan di sini dan ya tidak break juga. Well, overall good. Oke, sekarang bagaimana? Kita cek dari segi daily. Ya, kita cek dari segi daily. Daily kalau kita lihat penutupan kemarin memang tidak tidak close gap ya. Jadi penutupan daily kemarin itu tidak tutup gap ternyata. Dan kalau hari sekarang hari Selasa ini kalau nggak salah ada gap juga sih. Coba kita lihat versi Oanda ya. Versi Oanda ini kita ada gap ya, betul ya. Kita ada gap yang masih tersisa, yang masih terbuka, yaitu dari harga 4740 sampai 4745. Jadi hari ini kita mendapatkan gap yang cukup lebar juga. Dan kalau ditanya penutupan kemarin ini versi Oanda sih seharusnya sudah ketutup ya. Jadi kalau kita lihat ya. Jadi kalau versi FXCM di sini sekali lagi ini kan ada gap ya 4750 ya, close-nya 4741. Kalau di sini close-nya 4742. Walaupun high tertingginya ini kan 4748 ya. Di sini kalau dibilang high tertingginya di versi FXCM itu tidak kedetek. Saya juga heran kenapa dia nggak kedetek di sini. Mungkin ada candle error nih berarti ya. Jadi seharusnya ini kita menciptakan bullish ini seharusnya sudah ada ekor atasnya dan ditutup dengan candle bearish ya. Harusnya bentuk candlenya kayak begini ya sekarang nih. Kemarin ya candle daily itu seharusnya bentuknya kayak begini. Karena ini nggak tahu nih ya 4750-nya ini kok bisa nggak kedetek di sini ya 4750 di sini. Kalau versi Oane kan dapat ekor atas ya. Jadi seharusnya seharusnya bentuknya candle kayak begini sih. Ya, ini warnanya merah dan ada ekor atasnya sedikit. Cuman ya udahlah, it's okay ya. Yang penting in the end candle daily-nya di sini ya itu menciptakan rejection yang sangat panjang dari 4643 sampai 4740. Itu 986 pip, itu gila sih. Ya, well itu gila banget. Cuman overall dari segi daily tidaklah berubah statementnya. Oke, jadi ini tetap akan menjadi yang namanya high tertinggi yang perlu dilewatin dan perlu ada body candle close dari segi daily. Tapi ingat, versi candlestick. Kalau versi line chart sekali lagi itu sudah ada body candle close di atas kemarin pada saat 9 April. Ya, versi line chart kita sudah mendapatkan high yang lebih tinggi. Jadi kalau kita mendapatkan penutupan lagi lebih tinggi dari high tanggal 9 April, otomatis ya udah marketnya memilih untuk melakukan yang namanya breakout structure. Oke, as simple as that. Ya, simple as that. Jadi kalau mau versi candlestick lebih aman adalah minimum close di atas 4782. Itu udah paling minimum, bare minimum banget ya. Atau nggak mau cari aman 4800 dah. Ya, 4800 close di atas. Kita akan ngedrive sampai 48 plus mungkin 4840, 4858, 48 well sampai atas. Oke, sampai atas banget ke sana. Ya. Oh, dengan demikian berarti kita akan mendapatkan yang namanya breakout structure paling tinggi di sini ya, di 4858. Oke. Dari segi daily kalau kita lihat stokastik mulai masuk ke dalam zona overbought ya, yang slow dan fast-nya sama-sama sudah masuk 80-an. Sedangkan dari segi RSI-nya masih stabil di 50, masih belum mau keluar di area tersebut, masih agak malu-malu. Ya. Tapi in the end dari segi daily ini masih belum bisa kemana-mana karena sekali lagi ya candle daily ini masih terjepit di dalam candle bearish-nya yang di tanggal 2 April di sini. Oke? Itu dari segi daily ya. Sekarang kita ke time frame H4. H4 kalau kita lihat, well ini menjadi area yang paling strong, yang sangat luar biasa valid seperti pada saat di harga 4.600 sampai 4.500 kemarin ya. Di sini strong support H4, kemudian kita mendapatkan strong support lagi atau enggak valid support H4 yang ada di sini. Ya, ini marketnya beneran reject, kemudian mengambil yang namanya
POI bullish structure paling bawah gitu kan ya. Dan akhirnya dia mental, dan kalian bisa lihat sendiri H4 tidak pernah ada tutup di bawah 4.700, yang berarti mengindikasikan marketnya ya udah memilih untuk lanjut bullish. Dan ingat, time frame H4 ini masihlah bullish, dan kalau dilihat berarti kecenderungannya ini low kemarin di hari Senin di 4.643 akan menjadi valid low selanjutnya. Ya, ini change of character di sini bisa pindah ya. Ini bisa pindah ke sini nih. Tapi sekali lagi, pindah di sini hanya berlaku jika H4 melakukan break of structure di atas 4858. Karena ingat, time frame H4 sekarang itu adalah structure-nya masih begini. Oke. Kalau mau versi lebarnya seperti ini ya, kalau mau versi lebarnya. High, low, high, low, high, low. Ini pun sebenarnya low juga belum bisa dikatakan low karena ini high-nya belum di break. Tapi kalau mau digerakkan secara swing kayak begini ya, high-nya sudah 3, low-nya sudah 3. Tapi kalau ditarik paling bawah, ini low-nya 4, ini tinggal menunggu high-nya yang keempat. Jadi ya udah, ini kita tinggal tunggu aja marketnya membuat break of structure di atas 4858, berarti ya udah overall marketnya bullish lah. Maka lanjut bullish tetap. Ini ya, ini H4 tidak berubah, statementnya sama aja. Jadi kalau kalian masih perlu roadmap di sini ya, silakan kalian untuk analisa hari ini silakan kalian ketik sendiri ya. Daily-nya tetap tidak berubah, H4 tetap tidak berubah, kemudian support resisten juga masih tetap tidak berubah, masih sama ya kan. Ini supportnya, resisten paling atas bertabrakan dengan daily juga, yaitu di 4.802 sampai daily-nya 4792, masih sama areanya di situ-situ aja. Oke. Kemudian dari segi indikator sekarang sejalan ya, antara stokastik dan juga RSI, keduanya sejalan, semuanya ngedongak ke atas. Ya, yang fast 60, yang slow 55. Itu berarti sudah ngedongak ke atas. Kemudian RSI-nya ngedongak di atas 55, sedangkan mengedongak ke 58 OTW untuk naik di atas 60. Kalau dia bisa stay di atas 60, berarti ini akan positif bisa break di atas 4.800. Ya, terus kayak gitu apakah kita bisa nge-buy? Untuk sekarang ini buy-nya overall bisa saya katakan buy-nya telat. Ya, buy-nya telat. Jadi karena kita mendapatkan buy yang sudah harga yang sudah mendekati resisten 4.800, ini sebenarnya sudah buy-nya telat, luar biasa telat. Ya, jadi sekali lagi bagi yang nge-buy di bawah ya, kalau masih hold, well, ya udah. Tapi bagi yang sudah nge-buy 4.700 dan di close di 4.780 atau 4.750 juga tidak masalah. Sekali lagi, apapun kondisinya, profit adalah profit. Tidak peduli seberapa besar, tidak peduli seberapa jauh pip yang kalian bisa dapat, tidak peduli nominalnya juga. In the end, profit adalah profit, kemudian duit adalah duit. Intinya adalah seperti itu. Ya, dan sekarang kalau ingin cari posisi lagi, intinya sabar. Bagi yang lagi bersih ya, lagi tidak dapat posisi baru kayak saya di sini, ya lebih baik sabar aja, tunggu ya, nanti akan ada masanya dapat. Dan jadi sabar aja. Entah mungkin di atas, mungkin retrace sedikit nanti dapat, nanti kita akan lihat. Oke. Jadi intinya time frame H4 masih sama ya kan? H4-nya masih sama di sini, potensi low di sini kemarin akan menjadi valid low-nya. Ya, akan menjadi valid low-nya. Well, ini H4 ya kan, masih sama. Kemudian kita ke time frame H1. Nah, sebelum saya lanjut untuk analisanya untuk di hari ini, jadi seperti biasa ya, bagi yang pengen masuk Discord untuk bisa live nanti malam ya, nanti malam karena ada data PPI. Kemungkinan nanti malam akan ada live di Discord. Jadi yang mau masuk untuk sesi New York nanti malam bisa mengikuti program namanya live trading mentoring untuk nanti malam. Di sana kalian bisa tanya-tanya juga perihal trading seperti apa. Intinya kalian tanyalah seperti apa. Tapi untuk menanyakan sinyal saya rasa agak sulit ya, walaupun terkadang saya juga bisa kasih aja sih. Tapi overall kalau bagi kalian yang aktif untuk trading dan ingin tanya-tanya seperti apa, nggak masalah. Atau nggak kalian ingin masuk hanya ingin bisa live trading di sesi New York juga nggak masalah sih ya. Jadi untuk lebih lengkapnya kalian bisa tanyakan ke admin seperti apa, nanti akan dibalas sama adminnya. Oke? Nah, kita lanjut lagi.
Tadi di awal saya katakan ada sesuatu hal yang lucu sebenarnya ya, ketika marketnya itu kena 4750, dan saya pun pribadi ngelihat hal tersebut live depan mata saya pribadi. Dan saya itu di malam hari ya. Ini sebenarnya kejadiannya itu pada saat di sini. Jam 9. Ini saya ngelihatnya beneran, saya ini ketawa, beneran ketawa saya ngeliat ini malam-malam ya kan, jam 9 tuh saya ngelihatnya ini kenapa dah marketnya nih, kan alasannya nih ada aja nih. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat ya, ini kan jam 9 ya. Ini jam 9 nih. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari jam 9 harga high tertinggi ini kan 4744 ya kan tuh ya, 4744 ini jam 9. Oke. Hal lucunya sebenarnya di sini adalah kalau dilihat berdasarkan news ya. Ini ada berita yang dimana secara ofisial Iran mempelajari untuk yang dimana bisa meninggalkan pengayaan uranium sebagai kondisi dari Amerika Serikat untuk bisa mengakhiri perang. Ini beritanya 2148, dan kalau di breakdown ya itu kenaikannya adalah di jam 21 pas. Di sini ya jam 2145. Jadi bayangin 2145 marketnya naik, kemudian 3 menit berikutnya ada berita keluar yang menganggap ini sebagai positif untuk bisa ending dari perang. Nah, berita ini keluar ya kan, jebret tuh kan, jebret naik sampai 4744, tapi beberapa menit setelahnya, lebih tepatnya 2 jam setelah news itu keluar, marketnya justru turun. Ya, marketnya justru turun nih, walaupun kita mendapatkan juga data existing home sales-nya ini lebih rendah ya kan, dari 4,14 keluarnya 3,9. Ini semuanya rendah ya kan, termasuk yang persenan di sini juga rendah semua. Nah, hal lucunya sebenarnya terjadi adalah kalau kalian lihat dari segi korelasi dengan market yang lain ya. Di sini untuk dari segi indeks dolar pada saat jam 9, nah Dian ya. Nah, ini kalian bisa lihat jam 9 ya. Jam 9 indeks dolar itu adalah lihat drop. 1 jam berikutnya drop. Next next candle-nya di sini baru ada candle hijaunya. Oke, jadi ini ibaratnya jam 9-nya adalah merah, kemudian hijau ya. Kemudian kalau tadi goldnya kalian bisa lihat sendiri jam 9 ya kan, hijau, merah, terbalik ya kan. Kemudian dilihat dari oil sekarang ya. Lihat dari oil jam 9. Nah nih ya, tuh. Ya, kalau secara oil memang dia terbalik nih ya, dia merah, hijau. Jadi kemarin itu marketnya kayak sengaja banget hanya melihat dari satu sisi, yaitu melihat dari oilnya doang. Walaupun secara indeks dolarnya itu adalah positif merah, ya kan? Maksudnya positif merah itu adalah memang dia itu seharusnya ke bawah gitu kan ya secara indeks dolar. Dan kalau secara oil ini juga kayaknya dipaksa naik aja secara news, kemudian setelah itu baru dibanting. Jadi secara oil ini harganya dari jam 9 ini merah, hijau sebelum merah. Dan kalau versi gold adalah dia itu hijau, merah, kemudian dia hijau, terbalik ya kan. Sedangkan dari segi currency ataupun forex pada saat jam 9 hijau, sama kayak currency di sini, sama kayak indeks dolarnya. Jadi kemarin pergerakan jam 9 di sini ya, ketika newsnya di sini itu saya rasa ada sedikit sebelum market tutup gap ya, ini ada sedikit hal yang lucu sebenarnya. Ngelihat indeks dolar turun, tapi kok malah goldnya ikut turun juga. Tapi dari segi currency kok malah naik gitu kan, yang nggak masuk. Tapi dilihat dari segi oilnya ya memang dia naik sedikit sih, tapi goldnya kok lumayan kencang turunnya ya kan. Lumayan loh nih, dari harga 4744 sampai terendah 4700 itu 400 pips sendiri. Ya kan? Lumayan tuh. Wah, kok bisa begini nih? Wah, saya rasa ini ada yang sengaja nih. Pas banget 4.700, bayangin. Pas banget 4.700 marketnya mental. Ya beda koma doang sih ya, 4.700,15. Bayangin tuh. Ya, bagi yang presisi banget 4.700 kayaknya nggak bakal dapat kalau ada yang trading pakai trading view di sini. Pas nunggu buy limit 4.700 nggak bakal kena. Bayangin tuh ya, 4.700 ngedip jauh sekali, kena, kemudian putar balik. Bayangin tuh. Sekalinya putar balik, nggak balik-balik. Kemudian ada yang nge-sell sell limit kemarin di 4750, dapat nggak sell-nya? Dapat seharusnya ya, tapi masalahnya ini sell-nya aktif pada saat 4750 nggak kena ya ternyata ya.
Ini ternyata high tertingginya ini 4749. Wow, tapi nggak tahu deh kalau versi broker kalian kena 4750 mungkin bisa tereksekusi ya. Ini turun sih dapat turunnya ya. Turunnya ini total 200 pip. Cuman tereksekusi di jam 1 pagi sampai jam 2 pagi. Ini kalian begadang sih. Ya, risiko selimit itulah ya. Kadang bisa kena bagus, kadang bisa kena ya angkanya nggak terlalu bagus ya, jamnya juga jelek tuh biasanya. Ya, jadi gitu. Ini kejadian hal lucu nih sebenarnya di sini ya, naik kemudian nge-sweep London High, belum sampai nutup gap. Ada berita positif tapi dia malah ngedown, ngincer 4.700. Habis itu nge-spike naik, ngedorong naik nggak ada obat. Ini beneran bikin marketnya bikin ketawa sih sebenarnya. Ya. Dan untuk hari ini nanti malam kita akan mendapatkan data PPI ya, ataupun Produsen Price Index, yang dimana data inflasi versi produsen. Jadi CPI itu adalah konsumen, PPI adalah versi produsen ya. Untuk nanti malam PPI month of month diperkirakan akan naik dari 0,7 menjadi 1,2. Kemudian core PPI core PPI di sini akan naik juga dari 0,5 ke 0,6. Kemudian yang year on year diperkirakan akan naik juga. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data di sini ya, tidak CPI, tidak PPI, kemungkinan nanti malam akan mendapatkan data yang positif semua. Karena kalau dilihat dari segi PPI month of month di sini naiknya juga lumayan loh ya, hampir 2 kalinya dari data sebelumnya. Ini awalnya 0,7, naiknya ke 1,2 ya kan, lumayan tuh ya. Naiknya 0,6%. Ya walaupun dari segi month of month core-nya itu diperkirakan naik 0,1, tetapi dari segi year on year-nya diperkirakan akan naik antara 0,1 atau 0,4. Lumayan sih tuh. 0,3 ya, lumayan. Lumayan sih ya. Jadi dampak dari harga minyak yang masih cukup tinggi itu sebenarnya ngedrive juga untuk menaikkan harga dari segi konsumen. Dari segi produsen. Ya. Jadi produsen kan juga gimana ya, sebagai orang yang berusaha ataupun orang yang sebagai pengusaha kan juga kalau harga minyak naik mau tidak mau kan biaya produksi akan naik. Jadi kalau biaya produksi akan naik, ya harga barang otomatis akan naik. Jadi kalau harga barang naik, ya konsumen kena. PPI ya otomatis biasanya akan berlaku demikian juga sih sebenarnya. Ya. Jadi ini dengan adanya krisis energi, bahasa gampangnya ya kan, ini bakal ngedrive inflasi sudah pasti ya kan. Apalagi dengan harga minyak tidak turun-turun di bawah $88 per barel, saya rasa ini akan masih menjadi momok inflasi sampai mungkin kuartal 3 sih. Karena sekali lagi dampak minyak tinggi di sini akan berasa itu bukan langsung di bulan ini, berasanya itu bisa sampai beneran berasanya itu adalah 2 bulan setelah minyak itu tembus di atas $90 per barel ataupun stay di atas $90 per barel. Itu sih. Berarti bulan Juni kita akan berasa mulai inflasinya itu mungkin akan merayap naik sih saya rasa ya kan, atau enggak ya mungkin akan ada sesuatu hal yang baru sih kayaknya. Oke. Nah, itu dari segi PPI ya, nanti malam kita akan lanjut seperti itu. Kemudian update dari segi Timur Tengah dan geopolitik. Di sini jam 10 kemarin official memang sudah terblokade Selat Hormuz oleh Amerika, dan Amerika sendiri mengerahkan banyak kapal angkatan laut ya untuk memblokade kapal yang masuk ataupun keluar dari pelabuhan di Iran, Arabian dan juga Oman gitu ya. Lumayan itu ya efeknya. Ya walaupun secara price itu tidak mengganggu apapun sih sebenarnya. Kenapa? Karena di sini ada pembicaraan baru lagi ya antara Iran, Oman, menteri luar negerinya berdiskusi dengan Amerika melalui telepon gitu kan. Yang dimana di sini mereka sekali lagi adalah ingin segera mengakhiri perang gitu kan ya, ini udah lama banget ya. Ini kalau dibilang sudah over schedule, saya rasa ya ini sudah 2 bulan menurut saya sudah over schedule. Jadi dari 4 sampai 6 minggu masa Operation Great Fury-nya itu seharusnya ini sudah mulai di luar schedule ya. Tapi ini schedule-nya dalam artian
serangan ya, karena kan sekali lagi sekarang Amerika dan Iran ini dalam kondisi gencatan senjata, tidak ada yang baru. Jadi mereka berdua juga berusaha kalau bisa ya itu bisa selesai gitu kan ya. Kemudian di sini update-nya adalah mana nih, kalian bisa baca sendiri ya, Selat Hormuz. Kemudian di sini Amerika meminta Iran untuk membekukan pengayaan uraniumnya selama 20 tahun. Buset, lumayan juga tuh ya, 20 tahun. Itu ibaratnya sekarang 2026, 2046. Itu udah presiden berapa kali tuh ya? Kayaknya 2046 kalau Trump masih hidup dia bakal presiden lagi sih kayaknya. Ya, gila sih 20 tahun. Ya kan? Kemudian mana dia lagi, Trump bilang tidak pengen ada nuclear weapon sekali lagi ya kan. Mana lagi ya, details tomorrow. Oke. Oke, ini yang terbaru ya. Ronde terbaru untuk perbincangan antara Iran dan Amerika akan diadakan di Islamabad lagi ya, di Pakistan pada hari Kamis. Jadi jangan heran nih ya, hari Kamis lusa tanggal 16 ya kan, akan ada perbincangan lagi nih. Jadi kemungkinan marketnya di hari Rabu akan mengalami stuck. Mungkin aja bisa nge-stuck sih. Nggak tahu deh, tiba-tiba ini marketnya bisa bubar juga. Well, kita akan lihat dari segi price action nanti besok ya kan. Jadi lagi ini ya, pembicaraannya ini akan selanjutnya akan terjadi di hari Kamis. Jamnya kurang tahu, mungkin sama, mungkin jam 10 ya kan. Atau enggak ya, nggak tahu lah. Oke, itu yang penting. Kemudian mana dia lagi? Ada progression yang supaya mencapai agreement. Kemudian ini Pakistan masih menjadi negosiator ya kan antara kedua negara tersebut. Hebat sih Pakistan ya kan, negaranya perang dengan Afghanistan tapi dia bisa masih menengahi gitu kan, yang menengahi antara Amerika dan Iran. Kemudian di sini Israel ternyata tidak ada menyerang wilayah Beirut ya, tidak ada menyerang Beirut semenjak hari Rabu. Kemarin kan saya ada berita juga katanya Israel ini ada aja gerakannya gitu kan ya. Ternyata Israel sendiri bilang tidak ada serangan baru karena ditekan oleh Amerika, pokoknya nggak boleh selama ceasefire-nya itu. Tapi sekali lagi Netanyahu tetap juga bilang tidak ada gencatan senjata dengan Lebanon sih gitu. Tapi tetap respect dengan Amerika, tidak ada serangan ke Beirut sejak hari Rabu kemarin. Itu aja sih. Berarti sementara ini ceasefire-nya masih logis lah gitu kan ya bahasanya. Jadi di sini juga Amerika menginginkan juga ya pertemuan face to face yang kedua di Iran sebelum masa gencatan senjatanya berakhir. Dan kalau dibilang gencatan senjatanya berakhir itu kan mana dia ya? Selama 2 minggu ya kan? Berarti awalnya tanggal 8 April. 8 April 2 minggunya berarti sampai tanggal 22. Berarti kalau bisa sebelum tanggal 22 harus sudah ada yang namanya ya deal lah antara mereka berdua gitu kan ya. Itu aja sih ya untuk sekarang. Dan kalau dibilang keinginannya Iran, ya untuk keinginan Iran sendiri yang bisa saya masih lihat adalah bagaimana dengan pembangunan nanti di Iran, kemudian masalah Selat Hormuz kalau bisa masih dengan Iran gitu kan ya yang pegang kendali. Sementara sih masih itu aja. Keinginan dari Amerika yang masih terbaca adalah masih dengan masalah uranium dan juga nuclear weapon. Itu aja sih. Yang masih masih berusaha dicari jalan tengahnya itu doang sih ya, dua hal itu. Iran masih berusaha supaya pegang kendali penuh terhadap Selat Hormuz, kemudian Amerika sendiri tidak pengen ada nuclear weapon. Itu aja sih. Jadi untuk cari jalan tengahnya kita akan tunggu aja lah. Hari Kamis nanti akan ada yang baru gitu kan ya. Jadi kemungkinan akan ada gerakan ekstrim lagi ke depannya. Jadi siap-siap aja ya. Tapi semoga tidak ada turun lagi dan semoga break ke atas dan deal lah mereka berdua itu kan ya, supaya kita masih happy dalam ngelihat market structure ini yang masih bullish gitu kan. Oke, sekarang di time frame 1 apakah kita bisa ngambil posisi sekarang?
Karena kita mendapati yang namanya karena kita mendapati yang namanya gap hari ini, ya kan, gap hari ini, yang dimana gap hari ini itu mepet dengan resisten beacon support sebelumnya yang ada di 4735. Gap hari ini itu kan ada di harga 4740 kalau nggak salah ya. Ya 4745an lah, 4745an. Jadi itu beda lagi 100 pip doang supaya bisa retest resisten beacon support sebelumnya yang ada di 4735 time frame H1. Jadi kalau ini marketnya turun, ya kan, beneran turun nih, turun nutup gap hari ini dan mantul di sini, ya kan, nanti kalian ngide untuk cari buy lagi bisa ya. Ini untuk masalah untuk cari buy di bawah enaknya di sini. Oke, tetap tidak berubah. Nah, kalau masalah structure sekarang adalah H1 ini masihlah bearish ya. Karena terakhir adalah ini low, lower high dan lower low. Tidak ada break di atas 47. Apa itu ya? 4795 dan bahkan tidak ada break juga di original high yang ada di 4800. Jadi untuk dari segi time frame H1 di sini ya, overall versi anaknya adalah masihlah bearish. Ya, jadi overall ini lagi neneknya adalah masih bullish, sedangkan dari segi apa namanya? Anaknya low, lower high dan lower low. Berarti ini adalah official validnya secara swing besarnya. Jadi ketika ada market break di atas ini ya 4800 secara H1, maka official anaknya akan sudah selesai dan akan langsung break ke atas, yang dimana seperti yang skenario kemarin, yang dimana anaknya di sini akan mengadopsi cucu ya kan untuk bisa pergerakan naik sampai 4800 plus ya. Gitu. Jadi kalau yang mau buy di atas ya udah tunggu aja di atas di sini terjadi konfirmasi, nanti kalian bisa buy target sampai 4850, 4870. Pokoknya di bagian atas ini adalah area supply H4 ya. Di bagian atas ini adalah supply H4. Jadi maksimum target untuk sekarang yang bisa dikasih adalah sampai sini. Oke. Dan sekarang seandainya nih ya dalam kenaikan ini apakah kita bisa mendapatkan level-level tertentu? Kalau berdasarkan swing terakhir dari sini sampai sini, ya kan. Di sini kita mendapatkan 1272-nya di sini dan 1618 ada di sini, ya. Kemudian karena kita sudah mendapatkan low yang paling baru di sini, ya kan, berarti kan tidak bisa Fibonacci-nya ditarik ke sini. Berarti ditariknya adalah dari sini ke sini, maka cocok loginya adalah 1618 ada di harga 4991. Ya, dan kalau seandainya ini break of structure ya, sekali lagi kalau break of structure di atas 4858. Dan ini juga ada yang namanya 4919. Berarti possible targetnya kalau dia break of structure di atas 4858 dan tidak ada reaksi dari supply 4850, berarti marketnya bisa mengejar sampai mana? Tembus dia bisa sampai 4900 dan bisa sampai 4950. Sekali lagi kalau dia tidak ada reaksi di sini ya, dan dia akan langsung di sini ya kan retest dikit langsung dia bisa ngejar lagi sampai sini sampai original harga 5000. Wah ini nih ya, nih ini udah target paling tinggi nih. Oke, tuh kalau untuk apa namanya jangka panjangnya marketnya bisa ngedrive naik dari break of structure di sini ya, itu kalian simpen aja lah itu ya catatannya. Kalau ditanya apakah kita sudah telat nge-buy dari segi time frame H1? Ya ini kita sudah telat sebenarnya. Dan kalau kita kecilin time frame-nya 15 menit. Well 15 menit kalau dilihat kita ini sudah change of character. Berarti sekarang begini ya untuk apa namanya roadmap-nya ataupun guidance-nya. Daily structure bearish tapi bullish retracement. H4 adalah bullish, H1 adalah bearish, 15 menit adalah bullish. Jadi sekarang yang hanya bearish yaitu H1 doang. Oke. Yang hanya bearish itu hanya H1-nya aja. Karena dari segi time frame 15 menit itu kita barusan terjadi yang namanya change of character di sini. Ngek tuh ya, karena 15 menitnya itu adalah dia ngebuat apa namanya low, lower high, lower low, lower high,
lower low jauh banget ya kan ke bawah nih. Wih, gitu. Sebenarnya sih bisa juga ditarik ke sini ya. Ini dari sini nih. Low, lower high, dan lower low ini juga bisa. Jadi ada versi di sini terjadi change of character. Ada yang paling pucuk change of character di sini. Tapi in the end 15 menitnya adalah sudah bullish. Nah, sekarang kalau ditanya 15 menit berarti sudah bullish, di mana kita bisa entry. Ya, kalau kita lihat dari segi 15 menitnya berarti strukturnya sekarang adalah begini. Oke, ya. Kita tariklah dari sini ya, karena ini agak sedikit berbahaya nih. High, low, high, buset. High, low, ya kan? High, low, high, ya kan? Kemudian break low-nya lagi, dikira change of character, balas lagi change of character lagi, ya kan? Bukan, ada break lagi enggak? Ya adalah high, low, dan high. Ini masih high nih. Tinggi banget nih ya. Jadi sekarang secara 15 menit selama harga itu tidak break di bawah ini, ya, tidak break di bawah 4723, ini akan masih dianggap sebagai bearish retracement aja. Ya, ini versi 15 menit tapi valid not. Ya, benar ya. Jadi ini adalah change of karakternya versi 15 menit. Jadi kalau mau diukur pakai Fibo ya kan, dari sini sampai anggaplah sekali lagi 15 menitnya itu ada di harga 4776 ya selaku titik 0. Jadi ya udah di sini 78,6-nya adalah ekstrim sampai retest resistance become supportnya di sini, atau nutup gap 4740 yaitu ada di 61,8. Berarti ini masih make sense semua. Dan sekali lagi kalau 4776 adalah high tertingginya. Ya, kalau high tertingginya itu 4776 dan marketnya retrace turun, ya udah kita tinggal tunggu buy aja di bawah gitu kan ya. Kisaran nutup gap atau ya udah ekstrim sampai 78,6 baru kita bisa ngambil buy-nya. Kalau nge-sell, saya pribadi saya tidak mau nge-sell kecuali kalian pengen ngide sell di atas. Ya, di atas swing H1-nya di sini. Kalau kalian mau cari buy lebih presisi lagi, sebenarnya bisa di harga 4750. Sebenarnya sih 4750 lebih worth it sih. Ya, kisaran sini sih. Kisaran sini 4750 sih lebih worth it sebenarnya. Ya, walaupun tidak untuk kemungkinan marketnya bisa juga mental di 4755 sih. Ya di sini sih ada immediate support become resistant sih, lumayan sih sini ya 4755 nih. Ya 4753 lah. Ini versi 15 menitnya nih. 4753, 4755. Ya 4754 ya kisaran sini lah ya. Ini 15 menit misalnya nih. Oke. Yang itu pun kalau turun ya. Kalau break terus ke atas bagaimana? Ya kalau break terus ke atas sih saya juga nggak berani nge-buy sih. Ya. Mentok-mentok ya versi 5 menit sih di sini ada supply-nya nih. Ya 5 menit nih. Ya nih. Nih dan di sini sekali lagi ada teori candle nggak punya ekor. Ada di harga 4786. Nah. Jadi di sini ada candle nggak punya ekor versi 5 menit ya kan di 4786. Kemungkinan kalau marketnya kena itu baru dia ngedown jauh ke bawah untuk retrace. Ya bisa jadi. Ya. Bisa jadi kalau dia marketnya itu kena sampai atas 4786 dan baru bubar ya kan. Seperti ini, nabrak ya, kemudian terjadi pembalikan, nanti kalian ngide malah cari sell ya silahkan gitu kan ya. Cuman saya pribadi sih ya lebih baik biarin cari buy aja sih, itu aja. Saya nggak mau maksa cari sell kalau sudah terang-terangan ini adalah cari buy. Itu sih. Oke, ingat di sini ada satu supply terakhir di M5 dan di sini candle nggak punya ekor di 4786. Untuk di bagian bawah tentu aja candle nggak punya ekor nih banyak ya kan, termasuk gap juga di 4740, jadi wajar aja kalau dia ngedown lagi lumayan bisa ke bawah gitu kan. Kalau area demand bagus di M5 yaitu selain tadi di 4750 di sini juga bisa ya kan untuk menjadi supportnya juga di 15 menit. Sekali lagi kalau ini marketnya masih respect titik 0 ya kan,
Ini Fibonacci-nya bisa berubah loh ya. Ini Fibonacci bisa berubah nih. Kalau dia naik sampai sini ya kan, sampai 4786 dan kemudian muter, 61,8 justru ada di 4750 dan kemungkinan tidak akan bisa tutup gap. Tutup gapnya adalah sampai 78,6. Berarti saya rasa untuk dia turun sampai di ini tutup gap adalah sampai di 78,6, retest 4736. Beda tipis. Ya, ini gapnya kan 4740. 78,6 ada di 4736. Lagi kalau ini titik nolnya 4786 ya kan, bisa seperti ini. 50% pas 4755, tunggu buy. 61,8 pas di 4747 angka genap dengan 4750. Sisanya ya udah gitu. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Kalau ada yang ide untuk open posisi sekarang, sabar aja dulu. Kalau dia naik ya biarin naik. Kita tunggu aja marketnya retrace, sudah kembali retrace baru kita ambil buy hari ini ya. Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dengarkan baik-baik untuk analisa hari ini karena sekali lagi ini marketnya sudah tembus di atas 4.770. Jangan gegabah. Dan ingat, hari Kamis kita akan ada perbincangan kedua antara Amerika dan Iran. Jadi kedepannya kita akan menunggu hasil perbincangan kedua negara tersebut. Apakah akan ada kesepakatan atau tidak. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.